Dan hari Minggu Paskah boleh menjadi alasan sehingga mengapa kita merayakan Minggu sebagai ibadah oleh umat Kristen. Ibadah Kristen bukan untuk merayakan Sabat. Ibadah Kristen hari Minggu untuk merayakan kebangkitan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Video singkat untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam pengenalan kita menghayati setiap step by step dari Tuhan kita Yesus yang bangkit di surga. Silakan video diputar. According to grace's great mercy, we overcome by the blood of the Lamb, by the word of our witness we stand, loving not our lives unto death. We live by the power of His breath. The earth trembles, the veil is torn. He cried with a loud voice, yielded His ghost, and heaven and earth both trembled most. The veil was torn from top to base. The grave gave up its sleeping saints. The earth did quake, the rocks were rent. The power of God in that moment sent the centurion saw with awe and fear. Truly this was God's Son here. He said it is finished, bowed His head. Blood and water from His side were shed. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb that was slain to receive power, glory, and praise again. Riches and wisdom, strength divine, honor and blessing forever thine. All creation lifts one song to Him who reigns forever strong. Blessing and honor and glory and power be to the Lamb forevermore. Forever the Lamb reigns. Now heaven resounds with endless cry. Holy is the Lamb Most High. He bore our shame, He broke the chain. The risen King forever reigns. Behold the Lamb upon the throne. He lives and reigns, and we are His own. Worthy, worthy, holy, pure. His mercy and power shall ever endure. Bapak Ibu, video ini kembali adalah kelanjutan dari Idis Binis pada saat kita merayakan ibadah Jumat Agung. Dan hari ini kita melihat satu rangkaian mulai dari Yesus disalib dan semua kegiatan dan peristiwa yang terjadi sampai Dia naik ke surga. Tetapi jauh lebih mengerikan dari film manapun, Pak Pamigis penyaluran coba saya akan tampilkan karena ini jarang sekali kita bahas. Dan hari yang paling tepat adalah hari-hari Paskah, Jumat Agung atau Minggu Paskah. Untuk kita tidak hanya bisa sekedar hanya mengingat, hanya mendengar, hanya tahu Yesus disalibkan. Oh terima kasih Yesus. That's it. Hanya begitu kan? Terima kasih, dan habis itu kita kembali lagi ke dunia yang lama. Hanya sekedar sejarah,
Hanya sekedar tahu, oh iya Yesus disalibkan untuk menebus dosa. That's it. No. Belum, next, masih slide sebelum ini. Mengapa ia rela melewati batas ketahanan manusia yang paling ekstrim? Hari Jumat sudah saya sampaikan bahwa Yesus ketika ia mati tidak ditulis karena kehabisan darah, karena jantung, oksigennya sudah habis. Dalam kitab Injil 4:4 yang menulis, lalu ia menyerahkan nyawanya. Ia berkuasa untuk menentukan kapan ia pergi dan kapan ia kembali. Bahkan saat kematiannya tidak karena paku, tidak karena tombak, tidak karena mahkota bumi. Ia yang berwenang dan berkuasa penuh untuk dia pergi dari jasad manusia ke daging atau belum. Sehingga kita harus tegaskan sekali lagi, dia mati melalui salib, tapi detik dia meninggal dan mati secara kedagingan manusia, wewenang kuasa. Silakan baca di rumah nanti. Yesus mati, ia berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawa. Hari ini kita berbicara tentang fakta medis. Ada beberapa orang medis di sini, ada dokter-dokter mungkin yang bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan dengan cepat. Next, Getsemani. Dosa kecil saya akan bacakan. Di situ ada secara manusia dia stres, mengalami tekanan yang memecah pembuluh darah. Ada satu istilah Latin, bukan teologis, Latin medis, hematidrosis, tekanan emosional yang luar biasa hebat, memicu pecahnya pembuluh darah kapiler ke dalam kelenjar keringat. Penderitaan Yesus secara manusia tidak dimulai di salib, tetapi dimulai di Taman Getsemani. Secara medis, Yesus mengalami yang disebut dalam istilah Latin, bahasa asing medis, bukan teologis, hematidrosis. Kulit menjadi sangat rapuh dan sensitif. Setiap sentuhan setelah momen ini akan terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan bagi sarafnya. Dan dia harus menempuh sekitar 3 km untuk memikul salib Yesus. Next, ada yang disebut dengan flagrum. Flagrum adalah proses meneliti secara hidup-hidup. Ini cambuk Romawi. Flagrum bukan sekedar tali kulit, di ujungnya tertanam potongan tulang tajam dan bola timbang. Nancap, setelah nancap dia tarik, lepas satu kali, dua kali. Dan Yesus nggak diam-diam juga, secara manusia dia pasti berteriak. Fakta medis, alat ini dirancang untuk merobek jaringan kulit lemak sehingga memperlihatkan serat otot yang berdenyut. Kerusakan saraf masif memicu shock hipovolemik. Saya tanyakan sama orang-orang medis dokter. Kondisi di mana jantung berjuang memompa darah. Ingat, Yesus adalah manusia sepenuhnya. Next, belum lagi dia harus memakai mahkota duri. Tidak hanya melukai kulit kepala, ini duri khusus tumbuhan semak belukar yang menjadi pohon di sekitar tanah Yudea Israel sekarang. Kita Yerusalem ada banyak semak duri waktu itu, dan panjangnya lebih panjang dari pipet saya, sekitar 15-20 cm, dan dia menusuk ke sini. Tapi ini menusuk air putih.
Ini menusuk kulit kepala Yesus. Dan perhatikan, mahkota itu tidak hanya melukai kulit kepala, tetapi menusuk cabang saraf yang dinamakan saraf trigeminal. Saraf paling sensitif dia. Di wajah Yesus mengirimkan sensasi nyeri tajam seperti terbakar ke seluruh tubuh. Bayangkan. Ini belum. Saya akan cerita terus. Dalam kondisi kritis, ia bahkan memikul patibul itu balok horizontal. Jadi kalau film-film bercerita di memikul balok salib yang utuh, sebenarnya dia balok horizontal karena tiang vertikalnya sudah berdiri di atas tolong. Yang memikul yang namanya patibul sekitar 40 sampai 57 kg. Bayangkan Bapak Ibu, selama 3 km kira-kira mulai dari tempat pengadilan sampai ke Bukit Terukota, dia berjalan. Dan namanya bukit, Bapak Ibu, bukan menurun, naik. Kita nggak usah mikul beras 10 kilo, 20 kilo, mikul tangga lantai 3 sudah sengarnya minta ampun. Ini dalam kondisi saraf wajahnya sudah terkena duri. Dan waktu itu dia sudah mengalami tekanan yang luar biasa, hematoidrosis. Dicampur dengan saraf pineal, dicampur lagi dengan beban berat, dicampur lagi dia harus naik, mendaki pelan-pelan melewati turun batu gersang semakin tinggi di atas Bukit Golgota untuk disalib sambil memakai mahkota itu. Beratnya sekitar 34 sampai 57 kilo di sini ditulis. Luka terbuka di punggungnya terus bergesekan dengan kayu kasar di setiap langkah menuju Golgota. Pergelangan tangannya belum lagi. Next, paku besi sepanjang 18 cm. Bapak-bapak yang jualan atau punya toko bahan bangunan udah tahu itu paku 18 cm kayak apa itu. Tidak ditancapkan di telapak tangan, ditancapkannya di desktop space area pergelangan tangan. Ini dia. Jadi ini sedikit mengoreksi, merevisi, tapi tidak apa-apa. Yang penting di sekitar tangan. Dia dipaku bukan di sini, di sini. Siksaan paku ini menghancurkan saraf median. Muncul nyeri traumatis seperti senapan listrik menjalar ke seluruh lengan. Di kaki, paku menembus tulang metatarsal. Atau calcaneus sulit mengunci tubuh dalam posisi yang menyiksa. Dia serius untuk menyelamatkan kita. Dia sangat serius. Tubuh manusia yang tersiksa. Masihkah kita main-main ikut Tuhan? Belum lagi kalau dia mengambil nafas, dia sesak. Dia tidak bisa gini, tidak bisa mengembangkan diafragma. Dia harus begini. Dia harus menggerakkan tangannya. Ini sudah gerak aku. Ini sudah panas. Ini kepala sudah berkucuran darah, matanya sudah tidak bisa lihat karena darah sudah meluncur. Kalau dia ambil nafas, dia harus tekan ini kaki. Tekan lagi. Saya baca ini saja sudah rasanya mau nangis. Yang tidak habis-habis. Ada satu kalimat kecil di hati saya, anakku, hambaku. Dengan engkau mengerti persoalan yang aku alami di salib, tidak ada satu alasan pun kita untuk bersungguh-sungguh dengan alasan apapun saat melayani dan mengiring Tuhan. Bahkan apapun yang telah terjadi dalam hidup kita tidak bisa menyaingi penderitaan Yesus untuk menebus dosa kita. Kita mau bayar berapa sama Yesus? Nggak bisa. Kita mau kasih apa? Nggak bisa, nilainya nggak sama. Yang dia mau hanya kesetiaan kita sampai mati. Katakan amin. Taat dan percaya sampai mati.
Saya selalu pakai kata sampai mati, saya tidak mau pakai kata sampai akhir. Nanti akhir hari, akhir minggu, akhir tahun nanti setia lagi, nggak mau. Sampai mati kita setia, taat dan percaya, iring Yesus. Saya rasa ini penggambaran yang sangat baru bagi kami dan kita sebenarnya. Kita cuma tahu Yesus menderita, yes. Dan kadang-kadang kita kurang menghargai penderitaan Yesus di atas sana. Seolah hanya, ya, aku jadi Kristen kalau aku udah bayar kan, Kak? Ya Tuhan, aku udah bayar ya, udah kembalikan milik Tuhan ya, udah bayar ya, deal ya, udah impas ya. Enggak ada impasnya. Seujung gigi jempol kaki Tuhan pun enggak ada impasnya untuk kita membayar Tuhan. Di hari ini kebangkitan ini, kita kilas balik dengan peristiwa yang terjadi. Next, slide terakhir. Mengapa ia tidak menyerah? Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat yang pertama ini dalam Roma 5 ayat 10. Jika di gereja-gereja lain mungkin memulai dari Yohanes 28 ayat 5. Sebab ia telah bangkit, tapi saya mulai dari ini. Roma 5 ayat 10 sampai 11. Sama-sama yang merasa bersyukur dan terima kasih sama Tuhan, baca dengan sungguh-sungguh, lantang dan keras ucapan terima kasih kita yang bahkan tidak senilai dengan pengorbanan dia secara manusia. Mari kita baca dengan tegas, Anda kita katakan ini dengan iman dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Sebab jika kita ketika masih setelah diperkatakan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh dirinya. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Yesus kita telah menerima pendamaian. Silakan puji Tuhan. Saya rasa tentang firman Tuhan saya sudah cukup pada poin itu. Jangan pernah berpikir saya sudah menguntungkan Tuhan, saya sudah berbuat banyak untuk Tuhan, dan sudah saya bayar ya Tuhan kesetiaan saya, pemberian saya, waktu-waktu pelayanan saya, perasaan saya dikorbankan untuk sebagai pengurus panitia, pelayan Tuhan. Belum untuk membayar 1 duri dalam mahkotanya saja kita belum sampai ke sini. Oleh karena itu kita harus jauh lebih rendah hati lagi. Siapapun kita, dihormati di depan manusia, di luar Tuhan, tidak akan bisa menyamai 1 duri sekalipun yang masuk di dalam satu meter ini. Tidak akan menyamai batu yang menembus kakinya. Bahkan ingat, dia sebelum mati juga, dia sudah mati masih ditombak lagi sama Longinus. Keluar air dalam ceruk air, tandanya dia sudah memang secara manusia lagi mati. Sudah mati masih ditombak lagi. Luar biasa perlakuan orang sadis dengan Tuhan kita Yesus. Tapi lihat kalimat pertamanya dari 7, the 7 words dia. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Termasuk yang mengombak, memakan, meludahi, menancapkan mahkota dan mencambuk dia selama 40 kali. Tidak cukup dari sini seperti ini. Yang nyambung ketawa-tawa. Dipikirnya dunia dan di luar Yesus, Yesus sudah kalah. Rasain kali Yesus, kamu menang sementara anak muda kalah duluan ayahnya. Anak muda kayaknya kalah duluan. Happy endingnya kita tahu bersama. Mari kita buka ayat yang menjadi sentral dari Paskah kita. Matius pasal 28. Ayat yang
ke-6. Matius 28 ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama. Ini menjadi ayat sentral dari kebanyakan ibadah kebangkitan Paskah Minggu. Sama-sama kita baca Matius pasal 28 ayat yang ke-6. 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jika kita lihat dari mulai ayat pertama dan perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Ini terjadi setelah momen pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Gempa bumi yang hebat digambarkan film tadi. Jadi film yang kita lihat tadi adalah mewakili ayat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Ini juga jangan dibahas. Konon ceritanya NASA mencari tanggal yang pas kapan penyaliban Yesus. Karena tanda-tandanya jelas. Langit gelap dari jam 12 siang sampai jam 3. Dan Bapak Ibu, siapa yang Bapak Ibu dari kecil menyadari dimanapun di seluruh dunia, kebanyakan hari Jumat Agung jam 12 siang sampai jam 3 langit gelap. Kalau saya tunggu itu. Kemarin hujan lebat kan, Pontianak dari jam 12 hingga jam 3. Untuk kebetulan cocokologi terserah. Tadi saya baca gambaran berita di medsos di Melbourne, di Afrika Selatan, di Amerika. Heran pada saat momen itu kebanyakan suasana langit gelap. Nanti tahun depan Bapak Ibu yang tidak perhatikan, tolong tunggu baik-baik jam 12 sampai jam 3 sore Jumat Agung. Dan menurut penelitian terakhir, tanggal penyaliban Yesus adalah tanggal 3 April tahun 33. Persis hari Jumat kemarin, tanggal 3 April 1993 tahun yang lalu. Tahun 33, bukan tahun 1933 ya. Tahun 33 Anno Domini, tahunnya Tuhan. Dalam kita bilangnya tahun 33 Masehi. Tanggal 3 April Yesus disalib. Kenapa bisa tahu? Teknologi bisa mengejar ke belakang dan mencari fenomena alam ketika langit gelap, dan di situ gelapnya langit diberitakan sebagai gerhana. Dan di jam 12 jam 3, dan gerhana mana yang cukup aneh? 3 jam, biasanya gerhana tidak sampai 3 jam. Itu perbuatan. Gempa bumi, dicek lagi kapan gempa bumi. Catatan gempa bumi ada di dalam sejarawan Yahudi dan orang-orang di sekitar negara Israel, kerajaan Israel itu dicatat data tanggal segini, digabung, diperkirakan. Saya tidak memaksa Bapak Ibu dan saya memaksa untuk memastikan. Nanti kita tanya Tuhan kalau kita tidak ke surga. Yang pasti sekitar tanggal 3 April tahun 33 pada usia Yesus yang ke-33 tahun, sekitar 3 liter darah dia tercurah dan sekitar 3 km dia berjalan dari pengadilan sampai ke Bukit Golgota. Angka 3 menjadi angka yang cukup sakral bagi orang ini, bisa dipasang apa? Jangan. Lalu gara-gara ini lalu pasang 3, pasang 3 bro, jangan, kau harus melanggar, kalau menjadikan judi, jangan. Angka yang cukup muncul di dalam kisah ini angka 3. Saya ulangi, 3 April tahun 33 di umur Yesus yang ke-33 berjalan sekitar 3 km dan darahnya habis tercurah sekitar 3 liter. Dan dia berkata kepada Bapak Ibu dan saya 3 kata, I love you. Sama-sama katakan, I love you Jesus. Ayo. I love you, Jesus. Ya, karena saya suruh, karena ada foto dari hati yang membalas kasih Tuhan. I love you, Jesus. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, saksikan kebaikan-Mu. Bapak Ibu, mulai hari ini rasa syukur
harus lebih mengarah kepada bagaimana Yesus berkorban, sangat-sangat menderita secara medis. Sehingga ketika kita melihat ayat ini, ia tidak ada di sini, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berada. Tahun ini kita memakai tema fruitfulness, berbuah yang banyak di dalam Kristus. Dan bulan April ini bertepatan dengan buah pertama dari 9 buah roh, yaitu kasih. Sehingga tema April adalah the power of love. Tentu love-nya Kristus Yesus kepada kita. Dan bertepatan dengan itu juga ada satu pertanyaan besar di slide terakhir tadi. Untuk apa Yesus melakukan itu semua? 3 kata saja. Di luar kata because. Because I love you. Jesus love you. Gak peduli kita dibenci oleh orang-orang, walaupun karena kita bersikap jujur di kantor, kita dijauhi oleh rekan-rekan kantor karena saya harus bersikap lurus. Kita diabaikan, digeser, dibuang, dimutasi sampai ke ujung timur laut Papua seberang kedalaman sana, dimutasi ke Afrika Selatan bagian paling selatan dekat Tanjung Harapan karena engkau bersikap lurus, tidak bisa kerjasama dengan rekan-rekan. Ingat kasih kita, diri kita berharga sekali. Dan Tuhan bekerja, poin pertama, saat manusia berhenti berharap. Perang-perang perempuan pada ayat 1 sampai 5 datang ke tubuh Yesus sebelum menerima perkataan ini, sebab ia sudah bangkit. Perempuan-perempuan ini yang dikoordinasikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka datang ke kuburan. Saya percaya bukan untuk melihat Yesus bangkit. Tolong dikoreksi pemahaman kita. Mereka datang bukan untuk menjadi kesaksian Yesus bangkit. No! Kita yang mengatakan itu karena kita sudah baca Alkitab dan sudah ditulis peristiwa itu sudah terjadi. Hari itu perempuan-perempuan datang dengan perasaan yang hancur. Nangis dia, oh ya, merauh itu bahasa merauh, orang mulai apa? Bahasa merauh, Bandung. Oh ya Yesus, orang kongin lagi, hayo Yesus, kau orang saya belajar mana dan saya lahir di sini. Di kampung itu banyak yayasan kematian. Dan bahkan dulu katanya ada bisa disewa. Kalau keluarga tidak bisa nangis, dia punya mati. Betul. Terima kasih. Sia-sia. Sudah konfirmasi dari. Jadi mereka sewa orang pakai sopor putih yang lucu, betul? Putih-putih, kainnya dari kain tebu ya. Wah, cailah, bahkan gajah pada ya. Wah, dia, saya kaget, saya lagi naik sepeda. Mereka baru kasih kode. Apalagi orang Medan di sebelahnya. Kalau mereka sedap kali berasa, bergetar di saya. Apa yang dipikirkan di lembah bumi? Rupanya bahasa Batak bilang ngandung-ngandung. Orang Chinese bilang apa? Ada istilah, tak ada istilah. Tapi enak kau lah ya, menandakan bahwa mereka akan merasa sedih karena ketinggalan komunikasi. Perempuan-perempuan ini kurasa, gak mungkin gini. Gak mungkin ketemu gini. Gak mungkin itu kita ada kalau stand up comedy. Pasti bilang, maaf ya, ini saya campur dengan satu.
yang satu lebih keras, lebih keras, jangan udah sekeras. Sampai dia ke kuburan. Nggak ada. Lubang kuburannya mana? Lari dia. Nggak ada. Lalu gue balik ke ayat 5 coba dibaca. Akan tetapi malaikat berkata kepada perempuan itu, aku mau bertanya kepada laki-laki, halo bapak-bapak, kemana kalian? Kemana kalian? Nggak ada bapak-bapak ke kuburan, hanya perempuan. Pak Joni juga nggak ada di situ. Perempuan. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus di sana. Ketakutan kita Tuhan tahu. Katakan amin. Amin. Tangisanmu Tuhan tahu. Kekhawatiranmu karena mimpi secara spiritual sudah tiada dan mati, Tuhan tahu. Dan satu bahasa yang luar biasa muncul dari mulut. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat ia berada. Matius 28 ayat 6. Tuhan bekerja saat manusia berhenti berharap. Bukankah kita sering seperti itu? Pada waktu kita happy dan segalanya berjalan dengan baik, tapi seringkali kita berhenti berharap dan bahkan kita tidak mampu lagi berharap. Kita datang ke Tuhan bukan dengan iman yang hidup seperti perempuan-perempuan ini, tetapi dengan hati yang lelah, kecewa, dan putus asa. Namun ini poin yang paling saya suka dari cerita ini. Justru di titik nadir perasaan dan mental psikologis kita itu, Tuhan bekerja. Katakan amin. Bisa disebut tangan bagi Tuhan Yesus. Justru di dalam kondisi titik emosional, mentalitas, psikologis seperti ini, tanpa harapan, sudah sirna sekali. Dia sudah mati, sudah go away, lihat mau biar. Saat manusia berkata ini sudah akhir, justru Tuhan sedang berkata, this is beginning of everything. Ini baru permulaan dari segala sesuatu. Tuhan tidak menunggu keadaanmu sempurna untuk mulai bekerja. Dia bekerja bahkan di tengah-tengah kehancuran. Hati perempuan ini sangat hancur karena yang dia tahu Yesus itu guru, rabi adalah orang yang luar biasa, melakukan berbagai mukjizat. Alam ditaklukkan, setan diusir, mati bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat. Kurang apa lagi coba daripada hari ini? Harapan mereka sini. Harapan mereka hancur berantakan. Dan saya percaya kalau orang yang dibayar itu mengandung-ngandung, itu karena memang dibayar dan disewa, mungkin tangisannya tidak terlalu melengkung. Tapi kalau dari orang yang sungguh mengalami kehilangan yang sangat amat dalam, bahkan melihat sendiri bagaimana Yesus disiksa dari mulai Via Dolorosa sampai di atas kayu salib, tangisan mereka mungkin jauh dasar dari hati yang sungguh-sungguh seperti hati yang terlepas hilang harapan. Gak ada lagi mereka bisa bernyanyi, harapanku di dalammu hanya Kau Yesus Tuhan. Itu kita nyanyi seperti itu karena kita sudah baca Injil.
Kita sudah tahu ending dari sebuah cerita penyaliban Kristus. Kita bisa duduk dengan manis, habis ini kita ke kafe, ke kopi, ngumpul, makan siang bersama. Hanya sekedar untuk menikmati syukur karena aku habis ibadah Paskah. Tapi pada awal pertengahan, pada abad mula-mula, pada kondisi kontekstual dari mana waktu ini ada. Situasi Yerusalem, khususnya murid-murid, sedang mengalami sikap hati yang sangat hancur. Harapannya betul-betul hancur. Mereka berhenti berharap. Mungkin hari ini ada keluarga yang datang. Mungkin hari ini ada kita yang mulai mencoba untuk menghitung-hitung, aku baunya mundur atau tak sampai lagi ya. Tak sanggup lagi aku diomongin orang ini. Yesus diomongin orang padahal dia sedang menyembuhkan orang sakit. Dia bilang ini masuk setan ini penghulu setan ini yang menyembuhkan. Bayangkan Bapak Ibu, dia menyembuhkan orang sakit dengan tulus. Ahli Taurat orang Farisi bilang ini Yesus ini penghulu setan. Dan Yesus tidak mungkin ini, kau tahu siapa aku. Bahkan dia tidak komen dengan orang yang menghina dia pada saat dia berbuat baik. Mungkin hari ini ada iman kita yang mulai kendor dan mulai lemah. Firman Tuhan hari ini kita dengar dan saya beritakan, termasuk saya juga mendengarkan firman. Paskah mengingatkan kita, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Jangan kau selesaikan sendiri dengan cara. Katakan amin. 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 Tuhan belum selesai dengan kita yang hadir pada sini. Mengapa kita mau menyelesaikan sendiri perjalanan iman kita? Dia tidak pernah kendor, menyerah, dan minta ampun dan kembali ke surga menghadapi penderitaan yang luar biasa. Poin pertama sebelum saya masuk poin kedua yang terakhir. Poin pertama adalah Tuhan masih dan selalu bekerja. Bahkan pada saat manusia berhenti, peristiwa kubur kosong membuktikan bahwa ia mengingat hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Ku bagaikan aku, dia tunggal dari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti? Yes. Tergantung respon Bapak Ibu, anak-anak dan saudara. Sebenarnya hidup kita selalu berarti. Amin. Karena Yesus menebus kita. Amin. Harga kita sangat mahal Bapak Ibu. Amin. Sangat mahal. Dan kita tidak bisa melakukan bahkan memiliki apapun untuk menyamai nilai sebuah mahalnya darah Yesus. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus. Bapak Ibu, anak-anak muda, saya dan seluruh pelayan ingat, ketika kita berdiri di mimbar ini bukan untuk perform, untuk dipuji oleh manusia. Tapi karena kami mau membalas segala kebaikan Tuhan yang sudah terlebih dahulu menembus kami di atas sana kita. Bapak Ibu yang ada di bangku-bangku, bukan hanya sekedar menyanyi, sekedar menyembah Tuhan sambil Haleluya, Haleluya. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Saya dengan kasih Kristus bukan untuk menyindir, tidak. Belajar hormati hadirat Tuhan. Amin. Hargai hadirat Tuhan. Poin kedua, kebangkitan Kristus menggenapi janji Tuhan. Sebelum saya akhiri, Bilangan pasal 23 ayat 19.
Allah bukanlah manusia. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Ini anak manusia sebagai huruf kecil bagi manusia-manusia kita yang fana ini, sehingga ia Tuhan menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Hanya manusia yang berani mengingkar dan selalu dan sering mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Kejadian 3:15, berita evangelium yang pertama, keturunan perempuan akan menemukan Tuhan dan ular akan memakan gigi menemukan Tuhan, tapi keturunan perempuan akan menghancurkan. Berita evangelium yang pertama, kejadian 3:15, digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus lawan kehadirannya dia. Dan pada ayat berikutnya dari Matius 28, segala kuasa di atas surga dan di bumi ada dalam nama. Keren banget. Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Amin. Someday, somehow, I will be back. Pasti. Kapan terserah. Mau nanti, mau besok, mau bulan depan, mau 10 tahun lagi, terserah. Yang pasti dia akan kembali. Amin. Untuk menjemput kita ke surga yang kekal. Tapi hati-hati juga dengan istilah kiamat eskatologis yang secara universal, karena kita harus waspada dengan kiamat pribadi, yaitu ketika jantung kita berhenti kapanpun kita yang pergi ke dunia. Jika dalam hal ini kebangkitan Kristus menggenapi janji Tuhan. Yesus tidak bangkit secara tiba-tiba. Yes. Ia sudah mengatakan jauh-jauh sebelumnya bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Murid-muridnya sudah tahu. 70 murid yang lainnya sudah tahu. Bahkan orang-orang lain yang mengajarkannya dari Bapak Allah sudah tahu pada hari ketiga bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Ia menepati janjinya. Ia menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sama-sama katakan, Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Ini menunjukkan Tuhan kita adalah Tuhan yang menggenapi janji-janjinya. 1, 2, 3. Menggenapi janji. Janjinya dia tidak berjanji satu saja, banyak. Firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan pada kita. The power of love. Dalam konstelasi tema tahunan berbuah yang banyak, April berbicara tentang buah kasih, the fruit of the love. Dibikin tagline mingguan menjadi the power of love. Dan minggu ini kasih Kristus melalui pengorbanan salib. Minggu depan nanti beda lagi, tapi tidak akan jauh dari tema bulanan, the power of Christ love. Kita selalu menantikan cinta Tuhan pada kita. Tuhan bertanya, kapan giliran Anda, anak-anakku, mengasihi aku lebih lagi? Kadang-kadang kita egois. Kalau kita pelayanan, yang ditunggu adalah apa yang aku terima dari Tuhan. Kalau aku setia, apa yang aku dapatkan fasilitas dari organisasi, apa yang bisa aku dapatkan dari pelayanan ini. Yesus melakukan semua, tidak bertanya dulu sama Allah, Bapak, apa yang bisa aku dapatkan setelah aku melakukan semua sengsara salib ini? Tidak. Jika Tuhan pernah berjanji memulihkan hidup kita, jika Tuhan pernah berjanji mengangkat derajatmu, jika Tuhan pernah berjanji memakai hidup kita, dalam nama Yesus, Amin. semua sekiranya hanya untuk kemuliaan Bapa di surga, itu pasti terjadi. Katakan amin. Amin. Tapi waktu dan caranya jangan paksakan sama Tuhan. Inilah kenapa orang Kristen banyak kecewa dengan Yesus, kecewa dengan gereja. Dia mendikte Tuhan sesuai dengan cara dan waktu saja. Belajar tunduk pada otoritas. Orang komandan tahu apa yang dituntut Tuhan anak buah ketika dikirim untuk bertempur. Senjatamu, makananmu, keluargamu, tunjanganmu, gajimu, perangkat peralatan, berapa peluru, berapa misil, rudal, berapa kapal perang, satu ada di situ.
Puji Tuhan. Haleluya. Semangat datang. Berapa artileri, berapa pesawat terbang, berapa tank? Tidak ada prajurit nanya ke komandannya. Komandan, ada tank berapa? Kapal terbang berapa? Kan itu banyak tanya ya. Disuruh, siap, laksanakan. Dalam bahasa Abraham, Yesus meminta anak yang dikasih korbankan Ishak. Hineni itu sama seperti siap, laksanakan segera tanpa berlama. Dan esokan pagi Abraham menyiapkan anaknya, membawa beberapa potong kayu kering dan berjalan menuju gunung. Itu sebuah sikap seorang yang tunduk pada otoritas, karena dia tahu jika Tuhan yang menyuruh aku, semua kebutuhan Tuhan sudah siapkan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Hanya masalahnya adalah kapan kita mulai makin sungguh-sungguh ikut Tuhan, makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jawaban itu ada di hati Bapak Ibu pada di atas. Dan pertanyaan itu ditunggu Tuhan. Tapi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengiring dan melayani Tuhan, membaca, merenungkan, bersaat dan memuji menyembah Tuhan, beribadah dengan penuh kerajinan, karena Dia sudah memberi yang terbaik, yaitu hidupnya sebagai Kristus, menebus. Bayangkan saja penderitaan kita hanya untuk menebus orang-orang seperti saya yang tidak berarti, debu tanah liat, rumput yang sebentar tumbuh lalu layu dan lenyap, lalu hilang seperti waktu. Ada yang dimakamkan di satu lalu dua, ada yang dikremasi menjadi sebuah poci kecil ditaruh di pojokan ruangan sempit. Tutup pintu, tutup tanah, selesai semua. Nggak ada lagi yang ingat kita. Keluarga kita, life goes on. Kantor kita, pilih lagi karyawan lain. Instansi kita, angkat lagi orang lain untuk menggantikan posisi kita. Dan kita sudah tanda petik dilupakan oleh dunia. Hanya Yesus yang berkata, hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk dalam perjamuan kami. Jadilah baik, jadilah setia, karena Yesus berkata, hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk dalam perjamuan kami dan menikmati sukacita surga yang tak terkira, yang tak pernah diberikan oleh dunia dan oleh siapapun sampai selamanya. Kita bersyukur. Puji Tuhan.